Hai Cancer, selamat datang di channel Mama Cat Tarot. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang pertemuan yang dia impikan. Siapakah yang saat ini menginginkan pertemuannya denganmu? Saya ingatkan, tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik Cancer, saya mulai. Saya tarik energi kamu, sesuaikan kondisimu saat ini, dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Cancer, pertemuan yang dia impikan ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terkoneksi denganmu saat ini, bagaimana energinya. Page of Cups, Queen of Swords, Eight of Swords, The High Priestess, The Star, Ten of Cups, Five of Swords, The World ya. Under the deck ada Three of Pentacle. Ada energi dari Pisces, Cancer, Scorpio, Aquarius, Libra, Gemini ya. Taurus, Virgo, Capricorn. Yang kencang ada Pisces, Aquarius ya. Virgo, Gemini, Capricorn, Taurus juga kencang ya. Kita mulai bahas. Cancer. Saat ini banyak hal yang mungkin akan terjadi dalam hidup kamu. Kamu akan mengalami perubahan yang cukup membuat kamu kayak ngerasa kaget gitu ya, karena sepertinya banyak orang yang ingin mendekat ke kamu ya, termasuk mungkin dia yang saat ini terkoneksi denganmu. Ada seseorang yang begitu menginginkan kamu dalam hidupnya dia. Selama ini dia udah cukup memantau kamu, pergerakan kamu, stalkingin kamu terus menerus ya, dan semuanya dia akan coba kayak lakukan gitu, kayak dia sedang mencari cara juga bagaimana caranya untuk bisa mendekat ke kamu supaya kamu bisa memberikan kesempatan kepada dia. Tapi energinya itu kadang maju mundur ya, kayak ada ketakutan juga dari dia. Ya ketakutannya sih bukan penolakan, tapi kayak akan ada masalah konflik yang terjadi ketika dia memaksakan kehendaknya tersebut. Dan tanpa kamu sadari sebenarnya juga kamu udah tahu siapa orangnya gitu. Tapi menurutmu ya kamu ingin lebih jelas, dalam artian kamu juga meskipun kamu udah tahu perasaan dia, tapi ya kamu sebagai manusia biasa yang punya hati dan perasaan juga menginginkan dia itu kayak berterus terang gitu. Ya. Dan kamu di sini tuh ya menunggu. Jadi energi kalian tuh sama-sama menunggu. Ya. Dia menunggu pertemuan dengan kamu, dalam artian ya saat ini memang kamu dan dia lagi nggak bersama, kamu di mana dia di mana ya, dan dia sangat ingin ketemu sama kamu karena dia kangen. Tapi kalau untuk berterus terang ya mungkin dia sering memplanning itu, tapi ya dia nggak bisa untuk merealisasikannya, kayak tertahan, maju mundur, energinya itu maju mundur gitu ya, maju mundur. Dan ternyata memang berat juga ya bagi dia ngalamin hal seperti ini ya. Berat bagi dia ngalamin hal seperti ini sebenarnya. Tapi ya dia ngerasa dia juga kayak gak mau down juga, kayak gak mau overthinking, gak mau berpikir berlebihan gitu ya. Karena yang dia rasakan sekarang adalah bagaimana harus bisa bisa menjadi lebih dewasa dalam bertindak, kayak nggak mau gegabah ya. Karena yang dia takutkan nanti ketika dia ceroboh ya hasilnya akan nggak baik gitu ya. Hasilnya akan nggak baik. Dan sekarang yang dia inginkan adalah kamu bisa memahami dia. Itu yang dia inginkan. Memahami dia bahwa dia di sana bukannya nggak mau untuk merealisasikan perasaannya tersebut, tapi karena nggak punya daya, nggak punya apa ya,
apa ya, kayak ya mental yang kuat untuk menerima semuanya gitu, karena dia juga khawatir kamu terjebak masalah juga gitu ya. Jadi intinya tuh kayak banyak hal yang dia pikirkan, banyak hal yang menahan dia, jadinya dianya tuh kayak serba salah ya, mau bertindak tapi khawatir, mau stagnan juga sebenarnya dia nggak tahan gitu ya. Dan perubahan dalam hidup kamu, banyak orang yang akan menawarkan perasaan ke kamu ya, tapi mungkin yang kamu inginkan adalah dia ya. Meskipun di sini kamu dan dia mungkin ada perbedaannya, entah berbeda status, berbeda apa ya, tapi intinya itu juga salah satu yang dia khawatirkan ya, yang menahan dia untuk stagnan gitu ya. Saat ini memang banyak hal yang bisa kamu lakukan ya, salah satunya ya kayak berbicara jujur juga. Tapi sebenarnya kamu udah cukup jujur selama ini ya, karena kamu udah tahu siapa dia sebenarnya. Tapi ya karena mungkin batasan yang harus kamu jaga ya, kamu gak punya mental yang cukup kuat juga untuk menerimanya. Jika konflik terjadi, ya udah sama-sama kayak menyadari bahwa memang harus bisa mengikhlaskan satu sama lain. Kalaupun nanti takdirnya nggak bisa bersama, ya udah gitu ya. Kalau takdirnya nggak bisa bersama, ya udah, nggak perlu mengkhawatirkan hal-hal yang nggak perlu dikhawatirkan sebenarnya ya. Dan sekarang ya harus kamu pelajari di sini adalah bagaimana harus bisa menjadi lebih dewasa lagi ya. Karena terlihat kamu sebenarnya itu kayak bingung, galau, gelisah ya, campur aduk yang kamu rasakan. Tapi tetaplah merasa bahwa kamu bukan orang yang terpuruk satu-satunya gitu ya. Tetaplah bersyukur gitu ya, tetaplah bersyukur, dan kamu harus bisa lebih menjadi orang yang bisa berguna untuk dirimu sendiri ya. Kalaupun kita nggak dibahagiakan oleh orang yang kita cintai, ya setidaknya kita harus bisa membahagiakan diri sendiri gitu ya. Kita harus bisa memikirkan diri kita sendiri. Sarannya dari saya, ikuti intuisimu ya, ikuti kata hatimu. Memang tidak mudah, memang berat, tapi jalani saja. Dan semoga kamu selalu dapat perlindungan dari Tuhan dimanapun kalian berada ya. Kesehatan dan juga hati yang tenang gitu. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih. Dadah.